Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Setiawati, NIM 056. Di sini saya akan menjelaskan tentang persoalan pokok dalam pengembangan ilmu, mencakup sumber, prinsip, dan batasannya. Sumber pengetahuan. Pengertian sumber pengetahuan. Ilmu pengetahuan diperoleh dengan menggunakan berbagai alat yang merupakan sumber pengetahuan. Sumber dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai asal. Dengan demikian, sumber ilmu pengetahuan adalah asal dari ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia. Macam-macam sumber pengetahuan. Yang pertama, akal, kedua pengalaman, yang ketiga intuisi, dan yang terakhir adalah wahyu. Akal atau rasionalisme. Rasionalisme merupakan paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Paham rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia dan rasio dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan yang demikian untuk manusia harus dimulai dari rasio di kalangan kaum nasionalisme. Hanya akal yang menjadi sumber pengetahuan, sedangkan yang lainnya hanya memperkuat atau membantu memberi bahan-bahan pikiran bagi akal intuisi yang datang kepada manusia. Sebagian orang memiliki keyakinan bahwa mereka telah memiliki pengetahuan yang tersimpan dalam akal sebelum mereka dilahirkan ke dunia. Segala yang mereka ketahui telah ada dalam memori manusia ketika manusia lahir dan menjalani kehidupan. Manusia hanya membuka kembali memori yang ada dalam akal mereka. Namun, keyakinan ini tidak diterima atau tidak diakui oleh semua orang. Ada orang yang meyakini bahwa ketika manusia itu lahir di dunia, yaitu diibaratkan seperti kertas kosong atau tabula rasa, tidak membawa pengetahuan sama sekali. Yang kedua yaitu pengalaman atau empirisme. Empirisme secara etimologi berasal dari kata Yunani, yaitu empirisnya artinya pengalaman. Menurut aliran empirisme, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Bila dikembalikan kepada kata Yunani, pengalaman yang dimaksud ialah pengalaman indrawi, yaitu pengalaman yang diperoleh dengan menggunakan telinga, mata, hidung, lidah, dan kulit. Misalnya, ketika kita melihat ada air yang turun dari langit, kemudian kita menyebutnya sebagai hujan. Pengetahuan kita tentang hujan didapatkan setelah kita mengindra, setelah kita melihat menggunakan mata. Pengetahuan berdasarkan indera secara umum dapat diterima oleh semua orang yang memiliki panca indera yang normal. Penganut empirisme terpandang bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan bagi manusia yang jelas-jelas mendahului rasio tanpa pengalaman. Kelas 2 tidak memiliki kemampuan untuk memberi gambaran tentang pengetahuan tertentu dan hanya dengan khayalan belaka. Empirisme mengatakan bahwa pada waktu manusia dilahirkan, keadaan akalnya itu masih bersih, ibarat kertas yang kosong yang belum tertuliskan apapun. Pengetahuan muncul ketika indera manusia itu memperoleh pengalaman dengan cara melihat dan juga mengamati berbagai peristiwa dalam kehidupan. Yang ketiga, intuisi. Pengetahuan intuisi adalah pengetahuan yang didapatkan tanpa harus memikirkan dan tanpa harus mengalami terlebih dahulu. Pengetahuan yang dimiliki berdasarkan intuisi tidak dapat diterima oleh semua orang. Hanya orang-orang yang memiliki kejernihan batin yang dapat menerima pengetahuan berdasarkan intuisi. Menurut Henry Watson, intuisi adalah hasil dari evaluasi pemahaman yang tinggi.
Kemampuan ini mirip dengan insting, tetapi berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya. Pengembangan kemampuan ini memerlukan suatu usaha. Ia juga mengatakan intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak, dan bukan pengetahuan yang nisbi. Selanjutnya yang terakhir yaitu wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia melalui perantara para nabi. Para nabi itu memperoleh pengetahuan mereka atas kehendak Tuhan. Wahyu berikan pengetahuan agama, baik mengenai kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Manusia tidak dapat mengetahui keadaan dan hakikat hidupnya di alam gaib nanti, tetapi manusia dapat mengetahuinya melalui wahyu. Oleh karena itu, manusia membutuhkan wahyu yang akan membantunya memperoleh pengetahuan lebih luas tentang Tuhan dan masa depannya di alam gaib. Pengetahuan didapatkan melalui wahyu tidak diyakini oleh semua orang, karena pengetahuan dari wahyu hanya diyakini secara terbatas oleh manusia yang percaya pada Tuhan yang menurunkan wahyu melalui perantara makhluk pilihannya. Selanjutnya yaitu prinsip dan batasan pengembangan ilmu. Prinsip atau landasan dalam pengembangan ilmu adalah ontologi ilmu. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu taonta, berarti yang berada, dan logis itu yang dapat diartikan ilmu pengetahuan dan ajaran. Jadi ontologi itu dapat dipahami sebagai teori tentang segala sesuatu yang ada. Jika ontologi mengkaji segala sesuatu yang ada, maka ontologi ilmu hanya terbatas mengkaji objek yang bisa diindra saja, karena memungkinkan untuk bisa diterima oleh semua orang atau universal. Berkaitan dengan pengembangan ilmu, landasan ontologi ilmu merupakan jawaban atas pertanyaan. Contoh pertanyaannya, apakah yang ingin diketahui atau diteliti ilmu? Jawabannya adalah dunia pengalaman empiris manusia berdasarkan objek yang diteliti. Ilmu dapat dikatakan sebagai pengetahuan empiris. Fakta empiris merupakan fakta yang dialami langsung oleh manusia dengan menggunakan panca inderanya. Ontologi ilmu membatasi objek penelitian ilmu hanya pada hal-hal yang dapat diindra atau empiris. Hal ini dilakukan dengan harapan pemahaman dan hasil keilmuan dapat diteliti, diterima, dan dimanfaatkan oleh semua orang yang bersifat universal. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.